Kabupaten Gorontalo Pak, yang ada mewakili Pemda Pak Doni Lahati. Lalu, ya silakan Pak Doni. terima kasih Pak Hadi, pemirsa di rumah dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Pertama Pak Hadi, saya dari sisi bahasa saya tidak terlalu ini, ketiga ada bahasa penyertaan modal ke PDAM. Ya. Karena begini Pak Hadi, kalau kita bicara penyertaan modal, berarti Pemda mensuplai dana atau menambah modal pada satu institusi, kemudian dari institusi itu mempengaruhi kepemilikan. Contoh penyertaan modal Pemda ke Bank Sulut. Kita beli lembaran sahamnya, kemudian karena kita mengambil penyertaan modal dalamnya. Ini sangat penting, karena apa? Saya ingin membawa bahwa, karena kadang-kadang ketika kita bicara penyertaan modal, pikiran kita kan pertama ke bisnis plan-nya. Kita mengharapkan dividen di dalamnya, sehingga barangkali ini yang timbul pertanyaan, kenapa penyertaan modal? Jadi saya tidak terlalu setuju dengan, karena kenapa? Dan yang berikut, bahwa kenapa Pemda penyertaan modal ke PDAM? Uang 100% milik Pemda kok. Nggak ada pesaham lain di PDAM. PDAM itu 100% milik Pemda. Jadi ketika Pemda masuk untuk ini bukan penyertaan modal, tapi menambah modal. Penambahan modal. Menambah kapasitas. Ya. Saya setuju dengan disampaikan tadi oleh teman-teman dari Bone Bolango bahwa PDAM ini juga membawa misi sosial. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 33, Pasal 33, bahwa air, bumi, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk rakyat. Artinya bahwa air ini vital, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara mau membisniskan PDAM ini gampang sekali, Pak. Mudah sekali. Pertama, PDAM itu monopoli. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak ada perusahaan air minum selain PDAM. Untuk menaikkan profit mudah. Naikkan saja harga per kubik. Pasti dia untung, pasti pendapatan naik. Karena dia monopoli. Nah, cuma kan tidak seperti itu. Ya. Bahwa, kecuali barangkali Manado Pak. Manado itu, dan hari ini Manado informasi PT Air itu sekarang dikuasai oleh Belanda. Informasi yang saya terima dikuasai Belanda karena dia bikin terbuka sehingga memang core bisnis. Nah, memang Pak ada satu hal yang seksi di PDAM, masalah tadi modal tadi, yaitu hibah tadi yang disampaikan. Jadi perjalanan penambahan modal oleh pemerintah ini agak seksi dengan hibah ini Pak. Ada beberapa hal agak seksinya. Kabupaten Gorontalo 24 M selama dari 2006 sampai 2020. 24 M lebih. Seksinya ada bahwa baru kali ini penambahan modal dikelola langsung oleh PDAM. Baru kali ini Pak. Selama ini penambahan modal, total modalnya Kabupaten Gorontalo itu sekitar 70 M Pak. Instalasi itu dibangun oleh pusat. Instalasi pengelolaan, jaringan, semua itu proyek pusat yang setelah selesai diserahkan ke daerah kemudian meminta PDAM untuk mengelola. Kalau dari APBD langsung untuk ini kalau saya lihat hanya sekitar 3 tahun. Dulu pernah tahun di zamannya Pak David ada lewat dak air bersih sekitar 11 M. Kemudian terakhir ini melalui dana PEN itu pembangunan jaringan instalasi sekitar 7 M. Kemudian kita bangun oleh Pemda, oleh Dinas PU, setelah itu diserahkan ke PDAM. Kemudian dia menambah modal dari PDAM. Nah yang agak seksi adalah hibah ini. Karena hibah ini pertama syaratnya harus di APBD-kan dulu.
di APBD-kan, kemudian diserahkan ke PDAM untuk dibangun SR, Pak. Setelah dibangun sambungan ya, rumah oleh konsultan pengawas dari pusat ya, yang dibiayai oleh Kementerian PU untuk melakukan penilaian terhadap SR yang sudah dibangun ini, tabungan rumah ini. Ketika air sudah mengalir dan sebagainya diverifikasi, kemudian inilah yang selanjutnya dibayar oleh kementerian ke APBD. Jadi APBD tanggulangi dulu, setelah terpasang dilakukan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Kabupaten Gorontalo itu kita ada namanya rencana aksi air bersih, Pak. Peraturan Bupati 38 tahun 2009. Nah, di situ ada target-target yang perlu dicapai oleh pemerintah daerah. Salah satu cakupan air bersih. Posisi hari ini kita posisi pada 86, sekian persen cakupan air bersih kita. Namun itu tidak hanya di drive oleh PDAM. Ada program Pansimas, ya, kita ada sekitar 114 titik untuk Pansimas. Kemudian ada juga dari PDAM, sisanya di drive oleh PDAM. Namun PDAM ini adalah primovernya, mesin penggeraknya, paling utama. Nah, inilah yang kemudian kita pemerintah daerah setuju untuk menambah sambungan cakupan tadi. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa penambahan modal tadi bukan penyertaan tapi penambahan modal ini dalam rangka kita meraih cakupan air bersih itu sebagaimana ini juga target MDGs, cakupan air bersih yang 100%. Nah, ini yang kita ingin capai. Posisi Kabupaten Gorontalo saat ini 86, sekian persen cakupannya. Masih ada sekitar 11 sekian persen yang harus kita capai untuk cakupan air bersih. Barangkali demikian singkatnya Pak Hadi. Ya, kita tampilkan juga data Kabupaten Gorontalo ya, PDAM Kabupaten Gorontalo. Ini dari jumlah penduduk di wilayah pelayanan sebesar 358.000 jiwa, hanya 81 orang yang terlayani oleh PDAM atau 22%, sangat rendah. Kemudian jumlah karyawan 132 orang, rata-rata gaji 5 juta, aset 50 miliar, harga air per kubik 5.013 rupiah, pendapatan 16 M, beban operasionalnya 20,5 miliar, hutang ada 2 miliar. Pak Doni Pak Doni yang menarik, ini hanya 22% yang terlayani, padahal cakupannya ini sekitar 358.000. Jadi ada sekitar 280.000 lagi yang tidak terlayani. Iya. Padahal Jadi cakupannya barangkali luas. data ini perlu kita diskusikan lagi. Iya. Jadi misalnya jumlah aset itu kita sudah 70-an M. Lebih ya? Iya. Iya. Kemudian jumlah karyawan barangkali karena saya tidak terlalu, cuma yang pasti 100-an lebih. Iya. Kemudian beban operasional. Kalau saya ini jadi begini, untuk hitungan pastinya cuma pendapatan PDAM per bulan itu di atas 1 miliar lebih. Ya. Per bulannya. Per bulan ya? Ya. Akhir tahun rata-rata seimbang. Artinya pendapatan dengan biaya operasional seimbang. Sehingga itu yang tadi Pak Hadi sampaikan belum bisa menyumbang. Kemudian tadi biaya per meter kubik. Kita hanya 3.000 Pak, bukan 5.000, mohon maaf. 3.000 ya? Ya 3.000. Jadi per liternya hanya 300 perak. Ya. Karena memang ada konsep dari provinsi untuk batas atas, tapi kita tidak gunakan karena masyarakat di sana tingkat pendapatannya belum terlalu ini, dan yang kedua misi sosial juga.
cakupan tadi yang kita coba raih Pak tadi untuk bisa mencapai posisi 80. Sekarang posisi 86, posisinya sebenarnya cakupan yang kita ingin capai 100% untuk air bersih. Dan itu tidak hanya di-drive oleh PDAM, tapi juga di-drive dengan program-program lainnya. Salah satu Pansimas.